Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe-nya. Kalau udah, terima kasih. Film kali ini berjudul The Bucket List, film drama komedi yang menceritakan tentang dua orang yang memasuki usia senja bernama Carter Chimber yang diperankan oleh Morgan Freeman dan Edward Cole yang diperankan oleh Jack Nicklaus. Dua pria ini didiagnosis menderita kanker yang dapat mengancam nyawa mereka. Namun karena rumah sakit yang ditempati oleh Edward sang pasien sekaligus pemilik rumah sakit ini tak memiliki ruangan pribadi, maka mau tak mau Edward harus satu ruangan dengan Carter, seorang pasien dari kelas menengah ke bawah. Awalnya Edward enggan membaur karena merasa dirinya dari golongan kelas atas. Hingga suatu hari Edward menemukan catatan milik Carter tentang daftar keinginan yang belum sempat dia lakukan. Namun Carter mengurungkan niatnya karena waktu yang dia miliki hanya tersisa 1 tahun lagi sebelum kematiannya. Edward yang merasa sedih ketika membaca catatan Carter akhirnya membantu Carter untuk mewujudkan keinginannya. Gimana kisah dari dua pria di usia senja tersebut menghabiskan sisa hidup mereka? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Carter yang merupakan seorang mekanik senior handal berwawasan luas sedang bekerja di sebuah bengkel. Saat sedang bekerja, salah satu rekannya menguji wawasan Carter dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dia rasa cukup sulit untuk Carter menjawabnya. Name the 5 presidents whose last names begin with the letter H. Benjamin and William Henry. And the 2 Harrisons, Herbert Hoover, Rutherford B. Hayes. Ternyata semua pertanyaan itu dapat dijawab dengan mudah berikut penjelasannya oleh Carter. Alright, I got one for you. Alright. Who invented the radio? See, there's a guy named Nikola Tesla patented the basic idea for the radio in 1896. Di pertengahan obrolan, Carter mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahukan hasil pemeriksaan kesehatannya. Dan sepertinya itu adalah sebuah kabar buruk, sehingga membuat Carter termenung dan tak dapat berkata apa-apa lagi. Di tempat lain, seorang pria kaya raya bernama Edward sedang menikmati cangkir kopi luwaknya di hadapan para dewan yang sedang mengaudit rumah sakit yang dimilikinya. Bukannya langsung memerintahkan stafnya untuk membacakan hasil laporan, dia justru menyeduh kopi dan mengajak anak buahnya untuk mencicipi racikannya. Para dewan berniat untuk mengkonfirmasi tentang kelayakan rumah sakit yang dimiliki Edward. Mulai dari kurangnya tenaga medis dan rumah sakit yang terlalu menampung banyak pasien di setiap ruangannya. Merasa tak terima, Edward kemudian mengatakan bahwa dia menjalankan bisnis rumah sakit, bukan sebuah spa. I run hospitals, not health spas. Serta berkata bahwa mereka lebih membutuhkan Edward daripada sebaliknya, dan menunjukkan sebuah cek kosong agar mengisinya dengan nominal yang mereka inginkan, agar semua ini tak menjadi permasalahan. Now there's a sizable check in this envelope. Let me know if you decide to cash it. Ketika akan pergi, tiba-tiba saja Edward terbatuk hingga mengeluarkan darah, sehingga dia dibawa ke rumah sakit miliknya. Karena rumah sakit tersebut tak memiliki ruangan VIP, maka berakhirlah dia satu ruangan dengan Carter yang kebetulan saat itu juga tengah dirawat. What are you doing here? Fighting for my life. You? Dan di sanalah Edward bertemu dengan Carter untuk pertama kalinya. We're gonna move you into the bed now, all right? I can do it myself. That was the first time I laid eyes on Edward Cole. Oh, spare me. I hate tubes. Beberapa saat kemudian, Edward memerintahkan Thomas, asisten pribadinya, untuk segera mempersiapkan satu ruangan khusus untuknya. Dan berkata sudah tak tahan jika terus satu ruangan dengan zombie yang tengah sekarat. Zombie boy looks half dead already. Damned if I'm gonna spend the next 3 weeks laying next to this guy. Carter yang tepat berada di hadapan Edward hanya diam saja dan terus mendengarkan ocehannya. Thomas yang mendengar permintaan Edward menjelaskan bahwa hal itu tak dapat mereka lakukan, karena tentu akan merusak citra pribadi Edward. Karena setiap rapat Edward selalu berkata kalau rumah sakitnya bukanlah spa, di mana Edward berkali-kali menegaskan bahwa setiap ruangan harus diisi minimal oleh 2 orang. You run hospitals, not health spas. 2 beds to a room, no exceptions. I don't give a shit. I've never been sick before. Ini adalah situs nonton film gratis yang wajib banget kalian kunjungin kalau kalian demen nonton film dan gak punya waktu buat nonton di bioskop atau mungkin gak punya uang recehan buat nonton di bioskop.
Selain filmnya lengkap, nonton di BKB Movie Theater juga pastinya bakalan lebih puas, karena sebagian besar filmnya berkualitas high definition atau HD, dan ada subtitlenya juga. Gak cuma film aja, tapi series dan drakor yang lagi hits juga ada di sana. BKB Movie Theater juga ada aplikasinya loh, jadi makin gampang dan praktis deh kalau kamu mau nonton. Buat yang sekarang lagi pada gabut, buruan deh buka BKB Movie Theater, siapa tahu film yang lagi kalian cari ada di situ. Oke deh. Keesokan harinya, saat operasi diketahui bahwa Edward mengidap kanker sarkoma yang telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan hanya 5% saja kemungkinannya untuk bertahan hidup. Setelah operasi terlihat tak ada satupun teman maupun kerabat yang mengunjungi Edward. Keesokan harinya ketika Carter sedang menonton televisi, Edward dengan ketus memintanya untuk mengecilkan suara itu karena mengganggunya. Dan Carter pun dengan senang hati melakukannya. Tak lama kemudian, seorang dokter datang untuk memeriksa dan memberitahukan kondisi Edward saat ini. Dokter menyarankan Edward untuk segera melakukan kemo karena terlalu banyak sel kanker dalam jaringan darahnya. Saat dokter itu akan keluar, Carter memintanya untuk memeriksa kondisinya juga. Namun si dokter berkata bahwa dia sedang terburu-buru dan akan menyuruh seorang perawat untuk memanggilkan dokter yang menangani Carter. Edward bertanya telah berapa lama Carter berada di rumah sakit. Dan diketahui bahwa Carter telah beberapa kali keluar masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan dan kemo setelah operasinya. Dia juga menceritakan pengalamannya saat melakukan kemo. Dan hal itu sedikit membuat Edward yang tengah merasa khawatir dan gusar akan menjalani kemonya malam ini merasa lega. Lalu mereka berbincang seputar alat pembuat kopi yang Edward selalu bawa kemanapun dia pergi. Carter menceritakan bahwa kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia oleh seorang pengembala ketika membakar kambingnya yang tak sengaja memakan biji kopi, sehingga mengeluarkan aroma yang wangi. Dan kemudian mereka merebus bijian kopi tersebut. Beberapa ratus tahun kemudian barulah kopi itu tersebar ke Arab, Eropa, bahkan sampai ke Sumatera. Seperti kopi luwak yang selalu diminum oleh Edward. Ketika ditawari, Carter mengatakan dia lebih memilih kopi hitam saja. Kemudian saat Edward kesulitan menjangkau peralatan medisnya, Carter berdiri lalu membantunya. Kemudian Edward dibawakan makanan oleh Thomas. Ketika akan menyuapi makanan ke mulutnya, Thomas mengode Edward agar menawarkan makanannya pada Carter. Namun bukannya menawarkan makanan, justru Edward pamer jika makanan tersebut adalah makanan terbaik di LA. Yum. Best in LA. Malamnya, Edward muntah-muntah hebat efek dari kemo yang baru saja dia jalani. Dan kemudian Carter pun menyindirnya. Ain't the best in LA no more. Keesokan harinya, Edward masih muntah-muntah dan terlihat kepayahan. Saat keluar dari kamar mandi, dia melihat ada anak Carter yang datang menjenguk. Lalu memberikan Carter sebuah hadiah dari cucunya berupa gantungan kunci mobil Shelby 350, yang mana itu adalah mobil yang selalu Carter impikan. Setelah anaknya pergi, Carter bercerita bahwa Roger adalah anak sulungnya yang bekerja sebagai pengacara. Anak yang lain adalah seorang insinyur dan anak bungsunya seorang pemain biola berbakat. Ketika bertanya perihal Edward, dia mengatakan bahwa telah 4 kali mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Dan satu-satunya yang berhasil hanyalah hubungan dia dan pekerjaannya. Carter mengungkapkan jika dulunya dia sangat ingin menjadi seorang dosen sejarah. Tapi saat kuliah di bulan kedua, istrinya Virginia hamil. Akhirnya dia melepaskan kuliahnya dan mengambil pekerjaan untuk biaya lahiran anaknya nanti. Lambat laun tanpa mereka sadari, mereka pun menjadi teman, sering mengobrol dan bermain kartu bersama. Beberapa hari setelahnya, seorang perawat mencabut selang infus milik Carter karena dia sudah tak membutuhkannya. Namun perawat tak memberitahu bagaimana kondisi kesehatan Carter sebenarnya. Dia hanya berkata bahwa akan ada pemeriksaan lanjutan yang sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat Edward menonton pertandingan baseball di televisi menggunakan alat bantu penglihatan, Carter terlihat sedang menulis sebuah catatan sehingga tak menggubris ketika Edward mengajaknya berbicara. Edward terus bercerita pada Carter tanpa tahu jika Carter menggunakan earphone dan terus menyelesaikan tulisannya. Hal itu membuat Edward sedikit kesal karena merasa diabaikan. Tak lama kemudian dokter yang menangani Edward datang untuk memberitahu tentang kondisinya. Dokter mengatakan bahwa umur Edward tinggal 6 bulan lagi dan paling lama 1 tahun. A year if we're lucky. 6 months. Sebelum pergi, dokter menanyakan barangkali Edward ada pertanyaan. Edward mengatakan jika dia ingin dokter untuk menjawab pertanyaan dari Carter. Namun dokter mengatakan dia tak tahu tentang Carter karena dia bukan dokter yang menanganinya.
Edward marah dan bersikeras agar dokter itu mencari tahu. I just wanted to know how I stand, so. With Mr. Chambers. Well, get familiar. Sure. Saat kembali dokter memberitahu ternyata umur Carter juga tak akan lebih dari 1 tahun. Mendengar kabar itu, Carter hanya terdiam dan meremah catatan yang sedang ditulisnya. Thought you'd never ask. Keesokan harinya, Thomas, asisten pribadinya, datang seperti biasa untuk membereskan ruangan Edward. Saat Thomas memungut kertas yang ada di lantai, Edward memintanya. Kemudian dengan hati-hati, Thomas menanyakan apa yang harus dia lakukan setelah kematian Edward. How do you want me to handle your... Sir, I don't mean to sound indelicate, but... Treat it as if it were your own. Dan di saat yang bersamaan ketika membuka kertas tersebut, Carter terbangun dari tidurnya dan marah ketika tahu jika Edward sedang membaca tulisannya. Edward penasaran dengan isi dari tulisan Carter, yang ternyata adalah daftar keinginan yang akan dia lakukan ketika dia sembuh nanti. Laugh until I cry. Help a complete stranger for the good. This is extremely weak. Namun sayang umur Carter sepertinya tak lama, sehingga dia mengurungkan niatnya melanjutkan keinginan itu. Setelah Edward membaca dan mengomentari isi dari daftar yang telah ditulis Carter, tiba-tiba dia menambahkan isi daftar tersebut dengan daftar keinginannya. I mean, don't you want to go out with some balls? What are you doing? We'll rewrite that song. We could do this. We should do this. Skydiving. Drive a Mustang Shelby, not bad. Get a tattoo. Kiss the most beautiful girl in the world. Here's your chance. My chance to what? Make a fool of myself? Don't think about money. That's all I got is money. It was meant to be metaphorical. Di tengah perbincangan, Virginia datang untuk menjenguk Carter. Setelah Edward keluar, Carter mengatakan pada istrinya itu kabar buruk tentang hasil pemeriksaannya. Dan kemudian Carter pun meminta izin bahwa dia akan bepergian dengan Edward. Percakapan itu berakhir cekcok karena Virginia merasa bahwa Carter telah menyerah dengan hidupnya. Dan dia akan mengadukan ini pada anak-anaknya. Carter semakin marah mendengar perkataan Virginia. Karena selama ini Carter tak pernah menyerah dan mengecewakan anak-anaknya. Dia merasa bahwa sekarang adalah waktunya Carter memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Virginia kemudian meninggalkan Carter dan mengatai Edward. How do you suggest we do that? I'm gonna jump out of one at the whim of a maniac! Saat ini mereka ada di sebuah pesawat dan akan melakukan terjun payung. Sepanjang berada di pesawat, Carter sangat cerewet mengatakan dia menyesal telah setuju dengan hal tersebut. No! 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 I can't! Really? Wait! I can't do this! Carter langsung histeris. Sementara Edward justru sangat menikmatinya. Yeah, you defy! Surrender to the void! I hate your rotten guts! This is living! Pull the thing! Pull the cord! I got a feeling I'm falling! Pull the damn cord! I was in love once!